Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di indahnya Islam. Banyak riwayat menyatakan bahwa bumi terletak di atas punggung sapi jantan. Apa benarkah demikian? Mari kita bahas. Apa yang disebutkan penanya tersebut tidak ada dalil yang menyatakan hal tersebut baik dari Al-Quran Al-Karim maupun sunnah Nabi yang sahih. Namun riwayat tersebut hanya sampai pada atsar sebagian para sahabat dan tabi'in. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Maka ia menulis semua kejadian. Kemudian uap air diangkat ke atas. Maka darinya lah langit-langit diciptakan. Kemudian dia Allah menciptakan Nun, yaitu ikan paus. Maka dihamparkannya bumi di atas punggung ikan paus tersebut. Maka bumi pun bergerak dan berguncang. Lalu ditopang oleh gunung-gunung. Maka gununglah yang lebih utama daripada bumi. Lalu beliau berkata dan membaca, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Diriwayatkan oleh Abdur Razak dalam tafsirnya, 2/307. Dan Ibnu Abi Syaibah, 14/101. Dan Ibnu Abi Hatim sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir, 8/210, dan Tabari dalam Jami' al-Bayan, 23/140, dan Hakim dalam Al-Mustadrak, 2/540, dan masih banyak yang lainnya. Semua riwayat dari jalur Al-Amasi, dari Abi Zafyan Husain bin Judub, dari Ibnu Abbas, yang ini sanadnya sahih. Al-Hakim berkata, ini adalah hadits yang sahih sesuai dengan syarat kedua Syekhan, Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata dalam At-Talhish, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Mujahid, Muqatil, Sudi dan Al-Kalbi. Silahkan Anda baca. Ad-Durrul Mansur, 8/240. Dan Tafsir Ibnu Katsir, 8/185 dalam permulaan tafsir surat Al-Qalam. Atsar ini sebagaimana Anda ketahui adalah mauquf terhenti, sampai pada Ibnu Abbas. Bukan dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Secara umum Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengambil dari Kab al-Ahbar atau dari buku-buku Bani Israel yang mencakup banyak keajaiban, keanehan dan kedustaan. Yang menunjukkan akan hal itu adalah beberapa rincian yang disebutkan oleh sebagian kitab tafsir dalam masalah ini. Imam Al-Bagawi rahimahullah berkata, para perawi berkata, ketika Allah menciptakan bumi dan dipisahkannya dari langit, maka dia mengutus dari bawah arsy seorang malaikat. Turunlah malaikat tersebut ke bumi sampai masuk ke dalam bumi yang ketujuh, dan meletakkannya di atas pundaknya. Salah satu tangannya di ufuk timur, dan tangan yang lain di ufuk barat. Kedua telapaknya terbentang di atas ketujuh bumi sampai ia menyesuaikannya. Namun kedua kakinya tidak ada pijakan yang kokoh. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan dari surga Firdaus sapi jantan yang memiliki 40.000 tanduk, dan 40.000 kaki, dan menjadikan tempat pijakan kedua kaki malaikat tersebut di atas tanduknya. Maka kedua kakinya tidak bisa tenang. Maka Allah mengambilkan permata hijau surga Firdaus yang tertinggi, tebalnya selama perjalanan 500 tahun. Maka diletakkanlah di atas di antara tanduk sapi jantan tersebut sampai ke telinganya. Kedua kaki malaikat tersebut akhirnya bisa berpijak dengan tenang. Sedangkan tanduk-tanduk sapi tersebut di luar jangkauan bumi. Lubang hidungnya di lautan. Setiap hari ia bernafas 1 kali. Jika sedang bernafas maka air laut menjadi pasang. Dan jika menarik nafasnya maka air laut menjadi surut. Kaki-kaki sapi jantan tersebut tidak memiliki pijakan yang kuat. Maka Allah menciptakan batu besar setebal 7 langit dan 7 bumi. Maka sapi jantan tersebut dapat berpijak dengan tenang. Batu inilah yang disebutkan Luqman kepada anaknya dalam sebuah ayat. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan, seberat biji sawi, dan berada dalam batu. Qs. Luqman. 16. Batu itu pun belum bisa berdiam dengan tenang. Maka Allah menciptakan Nun, yaitu, ikan paus yang besar.
Seraya Allah meletakkan batu tersebut di atas punggung ikan paus tersebut. Seluruh badannya terawat. Paus tersebut berada di lautan. Laut tersebut di atas punggung angin. Sedang angin berada pada batas yang telah ditentukan. Sehingga dikatakan bahwa dunia dan seisinya adalah dua huruf, yang menjadikan Allah Jalla Jalaluhu berfirman, jadilah maka jadilah ia. Ka'ab al-Ahbar berkata, sesungguhnya iblis melakukan penetrasi kepada ikan paus yang menyangga bumi tersebut dan menggodanya, dan berkata kepadanya, apakah kamu tahu apa yang ada di atas punggungmu wahai Luwaits nama ikan paus? Dari mulai umat manusia, binatang, pepohonan, gunung-gunung. Jika engkau bergerak maka niscaya mereka semua akan binasa. Maka pada saat Luwaits hampir melakukannya, Allah mengirim seekor binatang yang masuk melewati lubang hidung Luwaits sampai ke otaknya. Seraya ia berteriak mengadu kepada Allah. Maka Allah mengizinkan binatang tersebut untuk keluar dari otaknya. Ka'ab berkata, demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya. Ikan paus menatap binatang tersebut. Dan binatang tersebut juga menatap paus tersebut. Setiap kali ia ingin bergerak, maka binatang itu pun masuk seperti semula. Ma'alim Tanzil 8/186 dan yang lainnya di dalam tafsir Al-Qurtubi 29/442. Dan pendapat Ka'ab al-Ahbar diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia 6/8. Peneliti tafsir Al-Qurtubi 1/385, yaitu Dr. Abdullah bin Musin Turki. Muhammad Ridwan Arkasusi tentang Atsar ini menjelaskan, adalah cerita Israiliyat tidak ada dasarnya. Maka sebaiknya bagi seorang pengarang buku hendaknya membersihkan bukunya dari hal-hal seperti ini. Lihatlah bagaimana kisah di atas para rawinya menambah kisahnya dan merincinya. Kemudian setelah itu mengerucut kepada Ka'ab al-Ahbar yang menjadi sumber dari banyak keanehan-keanehan yang dinisbahkan kepada agama ini. Oleh karenanya, Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah 1/15, setelah beliau menyebutkan beberapa keanehan, yang diantaranya adalah hadits ini, bahwa semua riwayat tersebut termasuk Israiliyat, dan berkata, sanad ini As-Sudi menyebutkan banyak sekali hal-hal yang aneh, yang seakan memang diambil dari cerita Israiliyat. Ada sebagian hadis-hadis yang marfu kepada Rasulullah namun mungkar dalam masalah ini. Di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, letak bumi di atas air, dan air tersebut di atas batu. Batu tersebut di atas punggung ikan paus yang kedua sisinya di arsy. Ikan paus tersebut di atas bahu seorang malaikat yang kedua kakinya di udara. Hadits palsu, baca. As-Silsilah Ad-Do'ifah 294. Jika ternyata demikian, maka tidak sah menjadi rujukan di dalam syariat yang masum. Tidak juga ditinjau dari Al-Quran maupun sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun riwayat tersebut hanya berujung sampai sebagian para ulama salaf. Nampaknya juga ujung-ujungnya adalah berita-berita yang bersumber dari Israiliyat. Maka menjadi suatu kewajiban untuk menahan dan tidak memastikan akan kebenaran riwayat tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Zat yang Maha Mengetahui kegaiban. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dahulu ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani, dan mentafsirinya dengan bahasa Arab bagi umat Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan janganlah mendustakan mereka. Akan tetapi katana, kami beriman kepada Allah dan ayat yang diturunkan kepada kami. Hari, Bukhari, 4485. Dan dalam riwayat yang lain yang senada dengan itu adalah penjelasan tentang sebabnya tawakuf, yaitu, tidak membenarkan atau mendustakan. Maka jika pendapat ahli kitab tersebut batil maka janganlah dibenarkan. Dan jika benar janganlah kalian mendustakannya. Hari, Abu Daud, 3644. Dan Ahmad,
16.774, dan disahihkan oleh Al-Bani dalam As-Sahihah 2800. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Indahnya Islam, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Wassalam.